Pemirsa, keberhasilan operasi tangkap tangan sangat ditentukan oleh aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh KPK di tingkat penyelidikan. Lantas, jika efektivitas penyadapan ini sudah tidak diragukan lagi, mengapa sih masih ada pihak yang ngotot untuk merevisi Undang-Undang KPK? Selain itu, ternyata revisi pasal penyadapan ini tidak hanya ada dalam Undang-Undang KPK, tetapi juga muncul dalam rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHP. Lantas, apakah pasal penyadapan dalam RUU KUHP dan KUHP ini berlaku untuk KPK dan apa sebetulnya dampaknya jika berlaku kepada KPK? Kami akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bersama saya di sini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya adalah Jamin Ginting, pengamat hukum pidana. Selamat pagi, Bang Jamin, apa kabar? Baik, selamat pagi. Dan yang kedua adalah Mas Emerson Yunto, ini koordinator hukum ICW. Selamat pagi, Mas Emerson, apa kabar? Selamat pagi, masih tetap buruk. Masih tetap buruk, karena masih ada rencana revisi. Rencana Oke, pemirsa, kami akan membahasnya, tetapi sebelum itu kita ikuti dulu informasi berikut ini. Senjata andalan Komisi Pemberantasan Korupsi bernama penyadapan telah menunjukkan masih menjadi alat yang efektif untuk membongkar skandal korupsi. Penangkapan 2 anggota DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan 2 pejabat pemerintah setempat yang tertangkap tangan melakukan suap senilai 2,5 miliar rupiah menjadi contoh paling mutakhir. Keberhasilan lembaga anti rasuah membongkar salah satu kejahatan luar biasa itu dengan mengandalkan penyadapan bukan kali pertama terjadi. Berderet pejabat penyelenggara negara tertangkap basah oleh penyidik KPK gara-gara ampuhnya penyadapan. Sulit untuk dibantah oleh para pelaku skandal korupsi saat dicokok oleh penyidik KPK yang diawali dengan penyadapan. Bahkan ketika bukti transkrip penyadapan dibuka di persidangan pun, para terdakwa tak lagi bisa mengelak. Pasal tentang penyadapan di Undang-Undang tentang KPK menurut PLT Wakil Ketua KPK, Indrianto Seno Aji, adalah ruh dari KPK. Indrianto justru mempertanyakan apa bedanya KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya jika kewenangan penyadapan itu dipreteli. Kalau misalnya permasalahan penyadapan itu berpindah ke dalam proses apa yang dinamakan pro justisia, saya beranggapan bahwa ini bagian dari mereduksi kewenangan KPK yang rohnya ada di pasal 44. Namun segampang itukah KPK menggunakan wewenangnya menyadap seseorang? Penyadapan yang dilakukan KPK menurut mantan penasihat KPK, Abdullah Heha Mahua, tidak sembarangan. Transkrip yang tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi tidak pernah disertakan. Kalau ada penyelidik atau penuntut mau menyadap seseorang, maka dia harus mengajukan surat kepada direkturnya. Jadi kalau penyelidik ke direktur penyelidikan, kalau penyidik ke direktur penyidikan, kalau penuntut ke direktur penuntutan umum. Setelah kemudian direkturnya menyetujui, maka direktur harus mengajukan surat itu permohonan itu ke tingkat deputi. Nah, kalau deputinya menyetujui, deputi mengajukan kepada tingkat pimpinan. Kalau pimpinan menyetujui, baru dikeluarkan memo dan minimal harus ditangani oleh 2 orang pimpinan. Baru kemudian penyadapan dilakukan. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah penyadapan yang dilakukan oleh bagian penyadapan itu hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kalau di luar tindak pidana korupsi tidak boleh disadap. Rencana untuk merevisi Undang-Undang KPK sudah ditolak tegas oleh Presiden Joko Widodo. Meski sudah ditolak Presiden Jokowi, suara sebagian besar para wakil rakyat masih menghendaki merombak landasan hukum KPK itu. Sementara Badan Legislatif DPR melihat jika dalam pembahasan suatu undang-undang harus memperoleh persetujuan DPR dan Presiden. Bila salah satu pihak tidak setuju, maka pembahasan undang-undang tersebut bisa tidak terlaksana. Pembahasan dan persetujuan undang-undang itu dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Ya. Jadi undang-undang itu bisa diusulkan oleh pemerintah, oleh Presiden, dan juga oleh DPR. Tetapi dibahas secara bersama-sama antara DPR dan Presiden. Dan disetujui bersama-sama antara Presiden dan DPR. Satu saja tidak setuju mulai dari pembahasan, ya nggak jadi dibahas, nggak bisa dibahas gitu. Kini salah satu senjata andalan KPK untuk meringkus pelaku korupsi itu berada di tengah pro dan kontra. Pengurangan atau bahkan penghapusan wewenang KPK untuk menyadap
masih menjadi bola panas di parlemen. Para wakil rakyat itu khawatir terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power oleh para pimpinan KPK karena memiliki kewenangan menyadap. Itulah salah satu sebabnya penyadapan oleh KPK diwacanakan para legislator harus meminta izin pengadilan. Gara-gara penyadapan, bola panas revisi Undang-Undang KPK itulah yang menjadi topik kita pada hari ini. Pemirsa, sudah bergabung lagi satu narasumber bersama saya di sini, yaitu anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Junimat Girsang. Selamat pagi, Bang. Ya, pagi. Kita akan langsung membahasnya. Saya pertama akan ke Mas Emerson dulu. Ya. Mas Emerson, kita di sini atau di luar KPK sebetulnya banyak orang yang berargumen soal perlu atau tidaknya pasal penyadapan dalam revisi Undang-Undang KPK. Tapi kalau dari operasi tangkap tangan kemarin, KPK ini sepertinya ingin mengatakan bahwa kami tunjukkan sajalah dengan action. Ya. Nah, apakah OTT kemarin itu mengirimkan pesan yang jelas bagi pihak yang ingin merevisi Undang-Undang KPK? Ya, saya pikir OTT kemarin di Musi Banyu Asin, kemudian di Denpasar pada saat kongres Partai Bang Juni Mart itu membuat publik merasa yakin bahwa operasi tangkap tangan itu hasil dari proses penyadapan itu efektif gitu ketika berburu pelaku tindak pidana korupsi. Nah, dari catatan misalnya KPK misalnya dari 300-an lebih kasus perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, hampir separuh diantaranya adalah kasus-kasus berkaitan dengan penyuapan. Nah, sebagian dari kasus penyuapan itu adalah buah tangan dari proses penyadapan. 300-an lebih itu sejak KPK berdiri ya, okay. 350-360-an saya lupa. Tapi sekitar 160-an itu adalah kasus penyuapan yang itu ditangkap oleh KPK lewat operasi tangkap tangan dan hasil penyadapan. Nah, ini yang juga menarik, kenapa begitu KPK begitu efektif bekerja soal penyadapan, termasuk penyadapan ini, itu dipersoalkan oleh teman-teman DPR. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi, banyak korban, tanda kutip, dari hasil penyadapan ini, proses penyadapan ini yang juga melibatkan politisi. Sebut saja Adriansa yang kemarin terakhir, kemudian Lutfi Hasan Ishak, beberapa, Bulian Royan, hampir semua fraksi-fraksi di DPR itu kena imbas ketika KPK efektif melakukan proses penindakan lewat penyadapan ini. Nah, ini yang juga menurut kita agak aneh gitu ya. Kok kerja-kerja yang maksimal ini itu berupaya dipangkas, dipersulit gitu. Katanya salah satu penyebabnya adalah adanya potensi pelanggaran HAM dalam proses penyadapan itu. Apakah selama ini, setelah yang Anda tahu, ada bukti kasus seperti itu? Sampai saat ini belum ada hal yang menunjukkan itu gitu ya. Dan menariknya begini, yang punya kewenangan penyadapan tidak hanya KPK, polisi, jaksa, BIN, mungkin TNI gitu ya, atau badan terorisme gitu ya, yang itu punya kewenangan penyadapan, tapi kok yang dipersoalkan selalu KPK gitu. Ini kan jadi kelihatannya ada isu soal konflik kepentingan. Mereka sebagian anggota dewan tidak suka dengan KPK karena kerja-kerja KPK itu berhasil menghambat upaya-upaya politisi untuk mendapatkan menggalang dana-dana politik gitu yang pada akhirnya itu membuat mereka menjadi lebih susah untuk mendapatkan dana-dana itu. Bang Junimat, sekali lagi efektivitas penyadapan di tingkat penyelidikan ini terlihat. Apakah DPR juga melihat efektivitas penyadapan ini? Baik, yang pertama begini, saya harus sampaikan ya, fungsi dan tugas KPK itu adalah fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Ya, dan di luar ini masih ada fungsi supervisi. Nah, dan koordinasi. Nah, saya tambah satu. Ada fungsi pembiaran. Fungsi pencegahan tidak diperankan, difungsikan semaksimal mungkin. Yang muncul fungsi pembiaran. Ah, ini OTT-nya. Artinya apa? Kok KPK sudah tahu akan ada tindak pidana suap, dugaan tidak pidana suap, tetapi mereka biarkan sampai itu terjadi. Ini kan mengabaikan fungsi dari pencegahan itu sendiri. Contoh Banyu Asin sederhana, ya. Menurut informasi sejak bulan Januari itu sudah dilakukan penyelidikan, ya, termasuk yang katanya melalui penyadapan. Nah, Juni lalu tentang tangan. Disebut fungsi apa itu? Kalau tidak fungsi pembiaran. Yang pertama. Yang kedua, kami di DPR, ya, tidak tidak terlalu mempermasalahkan tentang penyadapan. Tetapi ada hal yang harus diatur, ya. Kenapa penyadapan itu harus kita bikin secara tegas aturannya nanti, ya. Di pasal 6 Undang-Undang
nomor 30 tahun 2002 mengatur tentang itu, ya, fungsi dan tugas KPK. Di pasal 12 mengatur tentang penyadapan. Ya. Kan begitu. Ini kan tidak secara tegas diatur, ya. Bagaimana tentang pasal 12 cara menyadap? Ya, ternyata KPK balpas begitu saja, langsung sadap saja. Ya, yang kita mesti atur nanti, setiap KPK atau siapapun, kalau kata Bung Emerson tadi, ya, jaksa, polisi atau TNI mungkin mempunyai penyadapan juga, mereka punya aturan. Ya, tidak seperti Undang-Undang nomor 30 ini. Tegas menyatakan hak penyadapan, tapi tidak diatur bagaimana cara menyadap. Tapi Bang kan diaudit dari Kemenkominfo. Nah, sekarang saya buktikan, ya, dampak dari penyadapan ini di Tempo yang terakhir nih, ya. Di sini disebutkan, saya jelas-jelas saja ada buktinya bagi kita, ya, bahwa penyadapan yang dilakukan KPK itu ternyata banyak merugikan korban, membuat korban. Contoh di sini, ya, ancaman Bril dari Trunojoyo. Di sini disebut, ya, penyadapan percakapan sang jenderal dengan penyidik menurut sumber tadi dilakukan secara tidak sengaja. Ketika itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di sebuah lembaga negara. Ya, dalam kegiatan tapping terhadap sejumlah pengusaha dan pegawai negeri sipil, masuk pembicaraan dari nomor telepon sang jenderal. Ini maksudnya apa? Iya kan? Ini kan sudah bablas kemana-mana penyadapan ini. Nah, ini maksud kita harus diatur. Ya, bagaimana cara penyadapan? Tentu harus ada izin. Dari siapa? Negeri. Tapi kalau seharusnya itu betul, ada pembablasan seperti itu, seharusnya kan ada pihak yang bertugas sebagai mengaudit itu bisa memberikan teguran atau memberikan sanksi. Nah, justru itulah, ya, kita jangan terlalu masyarakat dan teman-teman dari LSM jangan secepat sedih ini langsung menghakimi kami di DPR. Mas Emerson menghakimi gak sih? Ya, sebentar dulu, sebentar. Saya nggak pernah menghakimi. Ya, oke. Ini versi saya. Silahkan kalau tidak begitu, ya, silahkan. Tetapi berikanlah kami masukan. Nanti kami juga akan mengundang para teman-teman LSM, mengundang juga teman-teman dari KPK. Mari kita sama-sama. Ya, apa masukan dari KPK, apa masukan dari Pak Emerson Junto dan ICW, mari kita bicara sama-sama. Tapi ya, kita semangat untuk memberantas korupsi, tapi caranya harus kita atur dan tidak melanggar HAM. Ingat loh, ini negara hukum. Ya, hukum harus sebagai panglima. Kalau hukum sebagai panglima harus memegang asas praduga tak bersalah. Kan begitu. Yang ingin saya tanyakan, Bang, kalau DPR masih berpendapat seperti itu, tapi Presiden kan sudah jelas berpendapat kita cabut revisinya karena ini dianggap bisa melemahkan KPK. Itu urusan Presiden. Itu urusan Presiden, silahkan. Silahkan. Tapi kan kita di DPR juga punya alasan yang betul-betul bisa mempertahankan KPK itu secara mantap. Lebih mantap KPK. Mungkin Presiden punya frame of reference yang lain. Tapi ya, memandang tentang undang-undang ini. Tetapi kami di DPR tetap akan, ya, mempertahankan KPK dengan semangat pemberantasan korupsi. Tidak ada ketakutan di KPK di DPR tentang penyadapan. Kita akan atur tentang penyadapan secara mantap. Itu baik, Mas Emerson gimana nih? Jokowi sudah mengatakan pemerintah akan mencabut revisi, tapi sepertinya kok DPR masih akan melanjutkan. Nah, itu yang juga kita khawatirkan gitu. Statement atau perintah Jokowi itu tidak diikuti oleh jajaran di bawahnya, eksekutif maupun juga legislatif. Yang juga kita heran misalnya Bang Juni Mart ini kan juga wakil DPR yang berasal dari PDIP, satu partai dengan Pak Jokowi. Harusnya semua partai-partai pendukung pemerintah itu mengamini yang diminta oleh Jokowi, hentikan proses pembahasan revisi undang-undang. Seharusnya mengamini. Seharusnya ini perspektif kita, Bang. Dan kemudian saya coba luruskan yang Bang Junimar. Bang Junimar tadi katakan isu soal pencegahan. Jadi kalau ada upaya penyadapan, boleh dicegah. Saya menangkapnya seperti itu. Padahal konteks pencegahan itu adalah bagaimana menghindari proses-proses upaya-upaya pemberantasan korupsi itu biar tidak terjadi ke depan. Dalam aspek pencegahan KPK sudah maju nih. Hampir 100 triliun uang negara yang diselamatkan dari upaya-upaya pencegahan di sektor sumber daya alam. Itu yang sudah dimainkan. Kemudian yang kedua, saya meluruskan misalnya yang tadi soal penyadapan sang jenderal tanda kutip. Dalam kasus Urip Trigunawan, KPK pada awalnya adalah ingin menyadap Urip Trigunawan karena ada informasi bahwa ada proses transaksi suap menyuap. Ternyata dari hasil penyadapan yang didapat itu juga masuk tuh rekaman soal misalnya Artalita Suryani. Nah begitu juga seperti kasus ini. Jadi mereka-mereka yang tersangka gitu atau diduga-duga gitu ya. Calon tersangka ini ketika di tapping, nah ini kan menyebar kemana-mana. Ternyata ada masuk telepon pihak-pihak lain yang sebenarnya punya kaitan dengan perkara ini. Jadi KPK menurut saya tidak sembarangan juga melakukan proses penyadapan.
hanya mereka-mereka yang terindikasi kuat itu yang dilakukan proses penyadapan. Baik, nanti saya akan tanya kepada Bang Jamin Ginting. Ini kita masih membahas soal penyadapan, soal bagaimana tadi disebutkan penyadapan yang dilakukan KPK berpotensi out of context, bisa saja menyangkut orang lain atau segala macam dan berujung pada pelanggaran HAM. Tetapi kalau kita lihat seperti pertanyaan saya tadi, itu kan sebetulnya KPK mengatakan ini sudah legitimate prosesnya, sudah diaudit pula oleh Kemenkominfo. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Tetapi jawabannya kita harus jeda dulu, pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya akan langsung tanya ke Bang Jamin, bagaimana Anda melihat sebetulnya prosedur penyadapan yang dilakukan oleh KPK? Apakah sudah legitimate? Apakah sudah sesuai dengan hukum? Ya, kalau minjam pendapat dari Bang Junimat tadi, harus ada SOP istilahnya ya. Pendapat itu, SOP-nya itu tentu bukan ranahnya di bawah undang-undang ya, harusnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau petunjuknya melalui peraturan pemerintah untuk lebih teknisnya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwasannya kalau KPK memiliki kewenangan dalam hal penyadapan, sebenarnya institusi lain juga sudah melakukan itu walaupun tidak ditulis dalam hukum acara kita. Artinya jaksa sudah melakukan penyadapan, polisi juga sudah melakukan penyadapan. Cuma perbedaannya apa dengan KPK? KPK ini penyadapan itu sebagai suatu alat bukti yang sah, diatur dalam undang-undang KPK, sehingga dia boleh dibuka dalam persidangan. Sedangkan kalau di kejaksaan dan di kepolisian itu mereka tidak boleh dibuka dalam persidangan karena hukum acara pidana kita belum mencantumkan bahwasannya sarana elektronik, rekaman, typing, dan segala macam itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Itu aja bedanya. Nanti kalau seandainya rancangan hukum acara pidana kita mencantumkan itu sebagai suatu alat bukti yang sah dan kewenangan itu diberikan termasuk dalam penyadapan, itu juga nanti akhirnya semua kejaksaan maupun kepolisian dalam segala tindak pidana boleh menjadikan itu sebagai alat bukti. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah begini, perubahan terhadap rancangan undang-undang KPK ini dalam proses penyadapan sebenarnya memang perlu ada izin daripada hakim ya. Tapi sekarang permasalahannya kita belum punya yang namanya hakim yang akan memberikan izin tersebut. Kalau kita mengacu kepada sistem common law system, di situ ada hakim komisioner namanya ya. Kalau kita dalam rancangan kita namanya HPP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Nah, inilah nantinya hakim yang mempunyai kewenangan dalam hal memberikan izin daripada penyadapan. Tetapi kita harus tahu, harus disatukan dulu antara penyidikan dengan jaksa penuntut umum. Karena kalau sistem hakim komisioner, jaksa penuntut umum dan penyidik itu jadi satu. Dari awal sudah jadi lengket begitu. Seperti apa yang ada di KPK sekarang. Nah, mereka ini dengan gampangnya untuk menelepon seorang hakim komisioner, kami mau akan melakukan penyadapan di tengah malam, jam 12 malam. Dan hakimnya itu harus standby. Dia bilang, oke, silakan. Jadi by phone aja, dalam keadaan tertentu itu diperbolehkan untuk melakukan penyadapan. Nah, apakah dengan keadaan sekarang, kalau kita mulai dengan perubahan terhadap undang-undang KPK, sementara KUHAP-nya sendiri nggak dirubah. Nah, ini nggak nyambung ya dia. Akhirnya nggak nyambung begitu. Sementara nanti KPK dirubah tidak boleh penyadapan atau boleh penyadapan, tapi dalam KUHAP-nya itu belum ada hakim komisionernya tadi. Nah, kenapa KPK sekarang bisa membuat SOP sendiri? Karena memang sistem hukum acara pidananya itu belum ada. Jadi dia mau mengacu kemana? Belum ada acuannya begitu. Akhirnya di KPK membuat konsep SOP didasarkan audit seperti tadi dikatakan, ada dari Menkominfo, ada dari masyarakat, ada dari mana. Nah, jadi inilah yang menjadi permasalahan. Jadi kalaupun nanti contohnya ada keinginan untuk menghapus untuk penyadapan, tentu kita tidak setuju karena kita tahu itu salah satu ujung daripada ujung tombaknya, dan sudah diatur oleh undang-undang begitu. Cuma permasalahannya kalau kita mau memberikan kesempatan mengenai standar daripada
penyadapan ini yang tadi katakan Bang Judirman, harus lebih dahulu kita perbaiki KUHP-nya. Nah, itu saya mau menyambung ke itu. Dalam RUU KUHP dan juga KUHP itu ada juga soal pasal penyadapan. Kalau dalam KUHP itu ada pasal 83, KUHP ada pasal 300 dan 301. Saya ingin tanya, apakah KUHP dan KUHP yang bersifat lex generalis itu bisa berlaku ke KPK yang sebetulnya bersifat lex spesialis? Begini, konstruksinya begini. Kalau undang-undang KPK dirubah dan dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum pidana di buku 2 ada tindak pidana kejahatan begitu, maka buku 2 ini mengacu kepada buku 1. Buku 1 tentang ketentuan umum. Semua yang ada di ketentuan umum berlaku terhadap semua di buku 2 dan buku 3. Kalau dengan demikian, apa azasnya adalah dia yang ada di buku 2 dan di buku 3 harus ikut aturan ketentuan umum yang ada di buku 1. Jadi kalau undang-undang KPK masuk, maka otomatis semua kegiatan hukum acara pidana mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan hakim itu mengacu kepada bab 1. Artinya sama. Jadi nanti semua ketentuan yang mengatur tentang KPK sama dengan ketentuan hukum acara yang lainnya. Tetapi kalau undang-undang KPK diambil, dicabut, lalu dia berdiri sendiri, dia bikin aturan sendiri, maka ketentuan yang umum tadi, rancangan undang-undang KUHP tadi tidak berlaku terhadap ketentuan KPK karena sifatnya lex spesialis daripada yang generalis tadi. Nah, jadi menurut saya kalau kita mau menegakkan hukum, contohnya memberantas korupsi dengan ini menjadi lembaga yang independen, harusnya ini dipisahkan daripada hukum KUHP tadi itu. Jadi biarkanlah dia tetap bersifat spesialis. Iya, karena dia akan lebih leluasa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sebagai trigger mekanismenya berfungsi seperti itu. Oke, saya nanti juga akan tanya ke Bang Juniman, sebetulnya poin-poin dalam RUU KUHP dan KUHP itu akan seperti apa dan bagaimana nanti implikasinya kepada KPK. Tapi kita harus jeda lagi, pemirsa, nanti kita akan sambung pertanyaan itu setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, Bang Juniman. Saya ingin tanya apa sebetulnya poin-poin dalam RUU KUHP dan KUHP soal penyadapan ini? Ya, tentu banyak hal-hal yang nantinya akan diatur ya tentang penyadapan salah satunya agar sinkron. Jadi ada sinkronisasi antara KUH pidana ya dengan undang-undang dari nomor 30 tahun 2002 itu. Tinggal sekarang apakah dari KUHP itu menyesuaikan ke undang-undang ini atau bagaimana? Tentu kan logis-logisnya itu harus undang-undang ini nanti yang nomor 30 menyesuaikan juga kepada KUHP yang akan jadi nantinya kalau memang ya insya Allah tahun ini bisa diselesaikan secara baik karena itu cukup lama undang-undang tersebut. Nah, terus yang kedua tentu hal yang sangat kita sikapi dalam Undang-Undang Nomor 30 itu ya penegasan saja untuk penyadapan. Ya di pasal 6 misalnya disebut tentang fungsi dan tugas dan kewenangan dari KPK. Di pasal 12 disebutkan tentang kewenangan untuk menyadap. Ini kan sinkron tetapi tidak disebut secara tegas di dalam pasal 12 itu ya fungsi penyadapan itu ya hubungannya ke pasal 6 ya tentang koordinasi ya dengan instansi ini kan tidak jelas apa masuk koordinasi, apakah termasuk izin di sini ya kepada pengadilan atau pada hakim pengawas seperti kata Bung Jamin Ginting tadi. Ini harus kita atur nanti sedemikian rupa agar tidak terjadi yang kita kenal dengan pelanggaran HAM misalnya, agar tidak terjadi seperti isu yang di Tempo ini ya. Tidak disadap, tapi tersadap. Bang, nanti siapa dan juga bagaimana nanti yang menyesuaikan, apakah undang-undang KPK yang mengikut ke KUHP atau KUHP yang menyesuaikan ke KPK, nanti bagaimana? Ya tentu kan ada usulan dari pemerintah nantinya. Ya, usulan pemerintah tentang KUHP ya, dan KUHP juga. Itu akan kita bicarakan, kita bahas dalam legislasi nanti. Mas Emerson, ini sepertinya bukan hanya ancaman revisi undang-undang KPK, tetapi juga ada RUU KUHP, ada RUU KUHP. Bagaimana ini? Ya, kemarin kita baru konferensi pers yang kita katakan bahwa potensi upaya pelemahan KPK itu tidak berhenti hanya dengan penghentian revisi undang-undang KPK.
Tapi kita harus juga waspadai di revisi Undang-Undang KUHP maupun KUHP. Nah, kenapa kita harus waspadai ini? Tadi pengaturan soal penyadapan di KUHP itu menurut kita juga cukup ekstrim. KPK ketika melakukan proses penyadapan itu harus izin pengadilan. 3 kali 24 jam harus izin. Nah, kalaupun sudah dalam kondisi mendadak 3 kali 24 jam juga harus memberitahukan kepada pengadilan. Nah, ada problem. Pertama begini, isu soal mata rantai birokrasi, izin ke antar institusi gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau hari libur itu gimana caranya itu nggak diatur. Kalau itu misalnya bicara soal menyangkut institusi internal pengadilan, misalnya KPK mau nyadap ketua pengadilan atau ketua Mahkamah Agung, dikasih nggak izinnya? Nah, yang lainnya adalah gini, pertanyaannya meminta izin. Pertanyaan berikutnya, kalau nggak dikasih izin itu seperti apa? Itu menjadi satu yang aneh gitu ya menurut kita. Nah, potensi-potensi itu memang sangat muncul gitu di KUHP, yang artinya apa? Di luar revisi Undang-Undang KPK masih ada catatan-catatan pasal-pasal krusial di dalam KUHP yang itu berpotensi melemahkan kerja-kerja KPK gitu. Di luar yang harus penyadapan, penggeledahan, penyitaan juga harus izin hakim komisaris pendahulu gitu ya, atau hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, ini menurut kita agak berbahaya karena fungsi-fungsi kerja-kerja KPK itu kalau melibatkan institusi luar gitu, potensi terganggu kerja-kerja KPK atau terhambat sangat mungkin terjadi. Dan potensi bocor juga terjadi. Sangat mungkin terjadi. Jadi dibocorkan, ya izin dikasih tapi dibocorkan ke pihak-pihak yang akan disadap oleh KPK. Bang Junimat mau mengomentari soal itu, catatan-catatan ada dari segi teknis, kemudian kalau tidak dikasih izin bagaimana? Apakah sudah ada draft kajiannya di DPR? Sebenarnya kita jangan underestimate ya terhadap lembaga lain. Jangan kita merasa bahwa itu dewa. Tidak boleh begitu. Ya, kita harus juga berikan kepercayaan kepada lembaga lain. Ya. Kalau teman-teman dari LSM ya dengan segala hormat dan dari pihak manapun sudah underestimate ya terhadap lembaga lain, terhadap ketua pengadilan, terhadap rencana ada komisi hakim komisaris misalnya, ini kan sudah nggak benar kalau sudah begini ya. Marilah kita sama-sama bersinergi ya. Kita juga membuat undang-undang itu tentu dengan semangat jauh ke depan. Kan begitu. Jadi jangan nanti tetap kita pertahankan tapi tinggalan zaman. Tidak boleh juga begitu. Marilah jangan kita underestimate ya. Berikan juga kepercayaan kepada pengadilan. Satu. Kedua, satu hal yang harus kita ketahui ya. KPK itu dibentuk secara ad hoc. Ad hoc. Dia tidak boleh selama-lamanya ya. Selama fungsi kejaksaan, fungsi kepolisian ya tidak baik, dia bisa ada terus. Tetapi setelah fungsi mereka itu berjalan sebagaimana adanya sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum, KPK harus berhenti. Ini kita harus tahu, gitu loh. Jadi jangan kepolisian, kejaksaan, semua kita underestimate terhadap mereka. Tidak boleh begitu. Ya, fungsi KPK adalah fungsi ad hoc sementara. Ya sampai kedua-dua lembaga ini kuat sedemikian rupa. Bang Jamin sedikit melihatnya seperti apa? Enggak, begini, saya kira apa yang dikatakan Bang Junimat ini patut kita hargai juga. Artinya begini, tadi Bang Emerson bilang kalau hakim kalau membocorkan begitu juga ada sanksinya, pidananya juga tentunya terhadap hakim. Tapi yang saya ingin katakan begini, apakah karakter hukum acara kita nantinya bisa nggak seperti yang ada di common law system gitu. Jadi nggak harus surat itu teknisnya nanti nggak harus ada surat keluar, tapi melalui font aja begitu. Ibaratnya orang jaksa, ini saya mau melakukan penyadapan terhadap ini, ya oke silakan. Tapi nanti biasanya belakangan baru ada surat tertulisnya. Tapi permasalahan kita kan di Indonesia birokrasinya agak sulit. Itu yang menjadi permasalahan bagi kita nantinya, nggak bisa begitu lebih cepatnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kayaknya kurang setuju kalau Bang Junimat bilang KPK ini ad hoc gitu ya. Nah ini juga menjadi beliau mau jadi komisioner. Menjadi bukan begitu. Ini halnya yang menjadi debatable nantinya sama kita. Nah, kalau dibilang ad hoc berarti nanti tindak pidana korupsi di Indonesia ini sudah selesai dan diserahkan semua sama jaksa sama kepolisian. Nah, kalau seperti itu kita lihat undang-undang itu ada nggak yang mengatakan kalau undang-undang ini akan KPK ini akan berhenti pada saat tertentu begitu. Itu nggak ada, jelas kita lihat di situ. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, inilah sebenarnya ada dua sisi. Apakah undang-undang KPK mau direvisi? Sebenarnya
harus direvisi. Kalau menurut saya, kalau ada berevisi, kita revisi, tetapi untuk memperbaiki, bukan memperburuk situasi begitu. Kenapa? Karena kita belajar dari kasus yang ada dengan BG, dengan kasus ada dengan Pak Ilham dan lain-lain, itu sebenarnya masukan untuk koreksi Undang-Undang KPK. Tetapi jangan sampai koreksi yang ada ini justru melemahkan kekuatan yang sudah ada di KPK tersebut. Justru koreksi adalah koreksi yang meningkatkan. Nanti saya ingin tanya, sebetulnya ini kan kekalahan KPK 3 kali di pra-peradilan juga dikait-kaitkan dengan revisi ini. Saya tanya, ada tidak relevansi yang betul-betul ada sehingga harus direvisi? Dan terakhir, ini kan sebetulnya bagaimana kelanjutan dari keinginan Presiden untuk mencabut revisi Undang-Undang KPK ini? Bagaimana nanti DPR tindak lanjut menanggapinya? Kita akan jawab pemirsa di segmen terakhir topik pertama kita. Kita akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir untuk pembahasan di topik pertama. Saya ingin tanya dulu ke Bang Jamin, menyambung pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Relevansi dari kekalahan pra-peradilan KPK di revisi Undang-Undang KPK? Ya, kalau kita lihat ya kasus daripada Pak BG gitu, di situ dikatakan bahwasanya BG itu bukan penegak hukum. Nah pertanyaannya, penegak hukum itu definisinya seperti apa? Ini kan debatable. Lalu di undang-undang dikatakan di pasal 11 bahwasanya salah satu kewenangan itu adalah penegak hukum. Nah ini harus diklarifikasi. Nah perlu adanya undang-undang revisi terhadap KPK ini, undang-undang KPK itu harus menyebutkan penegak hukum itu klasifikasinya seperti apa sih? Dan nantinya biar kita tahu bahwasanya tidak ada multitafsir lagi mengenai penegak hukum. Satu. Yang kedua, kasus Pak Hadi Purnomo. Pak Hadi Purnomo dia bilang penyidik KPK adalah penyelidik polisi. Jadi penyelidik itu harus polisi. Penyidik bukan penyidik yang diangkat langsung oleh KPK. Harus ada penyidik yang dari kepolisian dan kejaksaan. Ini multitafsir lagi. Nah, sekarang kita perlu merevisi ini. Kenapa? Untuk menjelaskan siapa, apakah KPK mempunyai kewenangan mengangkat penyidik independen atau tidak. Selama ini dibilang, oh nggak boleh, putusan pengadilan. Kalau sudah putusan pengadilan itu kan berbahaya sekali kalau tidak ada revisi. Cuma permasalahannya, ada 8 item yang saya catat yang harus diperbaiki dalam konteks Undang-Undang KPK. Tetapi ada 5, Pak Emerson mengatakan berbahaya kalau sampai ini dirubah lagi. Nah ini kan ranah politik, saya akan sulit untuk bisa mencampuri ini. Apakah nanti yang 5 yang dikhawatirkan Bang 5 itu penyadapan, penyadapan, penuntutan, kolegial, SP3, kewenangan penuntutan penyidikan, dan juga Dewan Pengawas. Nah apakah kemungkinan ini kalau dimasukkan untuk memperbaiki KPK ini tidak terkontaminasi atau dieliminir? Nah ini yang menjadi kekhawatiran. Ini kan ranah politik, kita tidak tahu, bisa saja ya, bisa tidak. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, saya setuju. Dia bukan hanya khawatir masalah menjadi satu item, tetapi dia takut yang 5 item itu tadi kalau dimasukkan akan berpengaruh terhadap kinerja KPK. Jadi itu kemungkinan besar yang saya bisa prediksi. Kenapa Pak Presiden kita, Pak Jokowi ini mengatakan lebih baik jangan dulu, karena dia melihat situasi akan kekhawatiran itu. Seperti itu saya kira. Anda mempunyai 8 catatan sebetulnya. Apa sih yang sebaiknya direvisi? Yang perlu direvisi adalah definisi penegakan hukum tadi, yang pengertian pejabat hukum. Yang kedua, pengangkatan penyidik oleh KPK. Ini harus disebutkan secara tegas. Lalu yang kedua, yang efek kolegial, kolektif kolegial. Ini masih multitafsir. Kolegial itu harus disebutkan apakah boleh 4 atau 3 dalam memutuskan kalau salah satu pihak itu ada masalah. Kedua, mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidik. Nah ini harus ditentukan apakah penyelidik itu harus polisi atau juga boleh penyelidik KPK. Begitu. Lalu mengenai perlindungan batas usia. Nah kita sudah tahu kemarin ada PLT bisa batas usia di atas 65 tahun. Nah apakah memang kita mau membuka kesempatan komisi KPK ini boleh di atas 65 tahun. Lalu mengenai prosedur tadi itu tentang definisi penyelidik, penyidik dan penuntut. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi yang 8 ini sebenarnya saya bilang ini untuk perbaikan KPK. Jadi
urgent untuk diperbaiki. Cuma permasalahannya, ada nggak kemungkinan yang urgent untuk memperbaiki kewenangan KPK ini akan dipolitisasi dengan eliminir kewenangan KPK yang lain. Nah, itu yang justru itu ranah politik. Itu tentu Bang Junimart lah nanti yang bisa Gimana Bang Junimart? Iya, sebenarnya kita tidak bicara politisasi. Kita bicara tentang filosofi hukum, kita bicara tentang filosofi keadilan, kita bicara tentang filosofi kebenaran, dan kita bicara tentang negara hukum. Ya, negara hukum. Nah, saya di awal mengatakan bahwa... Tapi Bang, saya potong Bang, ya. Kalau di DPR, hukum itu lebih rendah dibandingkan dengan politik. Oh, tidak kalau juga. di DPR, Tidak karena juga. politik Tidak. itu lebih Tidak. lebih kuat kencangnya daripada karena saya di hukumnya, DPR, begitu. saya bisa merasakan itu tidak begitu. Ya tidak begitu. Ya apalagi latar belakang saya murni hukum. Ya saya hanya mengatakan begini, negara yang negara hukum, maka hukum harus sebagai panglima. Ya karena hukum sebagai panglima, tentu ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah asas praduga tidak bersalah. Ini harus dikedepankan. Ya kan? Yang kedua tentu asas keadilan. Harus kedepankan ini. Nah, kalau kita tetap mengandung asas praduga tak bersalah, tentu harus ada SP3. Oke. Ya kan? Ada SP3. Kalau tidak ada SP3, ya sudah. Kerjaan KPK, bila dia sudah menyidik, langsung putus saja. Sudah pasti bersalah kok. Kan begitu. Sudah pasti bersalah. Kenapa nggak ada SP3? Kan begitu. Nah, jadi pertanyaan sekarang, ada lembaga pra-peradilan dan ada 3 dikabulkan di pengadilan. Ini kan masukan baru bagi kami di DPR. Ya, nanti dalam merumuskan penyempurnaan ya undang-undang tentang KPK. Ini bagian dari hal yang harus kami masukkan nanti, tentu dengan meminta masukan dari teman-teman LSM, ICW, dari para akademisi dan dari ahli yang lain agar betul-betul undang-undang ini bisa merangkum semua pendapat para pihak. Ngomong-ngomong soal minta masukan atau mungkin perintah yang jelas itu sudah dikeluarkan oleh Presiden untuk mencabut revisi Undang-Undang KPK. Tindak lanjut dari DPR menanggapi kita punya hak inisiatif apa? juga, ya kita punya hak inisiatif. Kalau Presiden memerintahkan, tentu kami di parlemen tidak dengan langsung menerima perintah itu, tidak. Kami bukan di bawah Presiden. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bang, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya. Ini kan sebetulnya partai-partai pendukung pemerintah ini, termasuk PDI Perjuangan yang partai-partai pemerintah ini, kenapa masih beda suara dengan Presiden? Bukan beda suara, justru kita ingin menguatkan pemerintahan. Ya partai yang mendukung pemerintahan ini justru ingin lebih menguatkan pemerintahan. Jadi jangan dibalikan. Menguatkan tapi tidak berarti harus sama pendapatnya dengan Presiden. Oh, tidak harus sama. Okay. Tidak harus sama. Kita partai pendukung ingin menguatkan pemerintahan dengan cara bagaimana? Dengan cara ya kita melakukan perubahan penyempurnaan terhadap undang-undang ini. Jadi jangan disalahkan juga kami di DPR, partai pendukung. Ya ini harus kita samakan dulu nanti ya dengan pemerintah. Kita akan ketemu ya bahwa kalau kami A di sana B, tentu kita ambil jalan tengah agar ini ketemu. Nah, jadi jangan langsung dipelesetkan ya seperti misalnya partai PDI Perjuangan ya yang sebagai partai pendukung ternyata kontra. Oh bukan begitu. Tidak. Oke, termasuk nanti KPK juga akan tentunya dilibatkan dalam pembahasan ini, termasuk dalam RUU KUHP dan KUHP. Kita akan KPK ini akan dilibatkan juga. Kita akan undang. Jadi jangan mendahului juga KPK mengatakan tidak dimintai pendapat. Nanti dulu lah. Tapi kalau dilihat dari segi prioritasnya, apakah KUHP dulu atau tentu kita KPK percayakan KUHP. KUHP dulu. KUHP dulu. Kenapa? Untuk sinkronisasi dengan undang-undang KPK nantinya. Oke, terakhir saya ke Mas Emerson. Kita lihat ini masih pemerintah maunya A, DPR masih maunya B. Ya, Ujung-ujungnya gini, gimana? kalau revisi Undang-Undang KPK itu mampir ke DPR, ini jadi bola panas atau bom waktu gitu ya. Karena apa? Yang kita percaya cuma Bang Junimart. Teman-teman Bang Junimart itu kurang kita percaya karena mereka konflik kepentingan tuh. Jadi mereka merasa terganggu dengan kerja-kerja KPK yang kemudian juga menyeret beberapa elit partai dan itu pastinya akan kekhawatiran begini. Betul tadi catatan Bang Jamil ada 8, tapi 5 yang dipangkas itu pastinya akan mengurangi kewenangan KPK. SP3, penyadapan, penuntutan hilang, ya sama halnya ingin menjadikan KPK sebagai komisi pencegahan korupsi. Kalau begitu bagaimana? Apakah pemerintah harus ngotot atau bagaimana? Saya pikir jalan keluarnya kalau mau ekstrim menghindari bom waktu ini adalah pemerintah harus mencabut revisi Undang-Undang KPK dalam prolegnas jangka panjang 2014. Jadi tidak hanya 2015. Betul. Jangka panjang harus dicabut, jadi dikeluarin dalam prolegnas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Emerson, Bang Junimart, dan juga Bang Jamil Ginting. Kita harapkan ini bisa menemukan titik tengah yang
betul-betul pro dalam pemberantasan korupsi, bukan pro terhadap kepentingan-kepentingan politik yang lain.